Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Mika Yuli Priscilla Sirait, rekan saya Pandu Renta Surya, dan Java Salvanarindra. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Model Hybrid Trust Building Polri, Integrasi Community Policing Theory untuk membangun kepercayaan internal dan eksternal di era Society 5.0. Penelitian ini merupakan karya bersama kami. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap wacana reformasi kepolisian Indonesia di era digital. Kepercayaan publik adalah fondasi utama dari efektivitas penegakan hukum. Tanpa kepercayaan, institusi kepolisian kehilangan legitimasinya di mata masyarakat. Sejak reformasi tahun 1999, Polri telah bertransformasi dari institusi militeristik menuju institusi sipil yang lebih akuntabel. Salah satu pendekatan yang diadopsi adalah community policing atau yang kita kenal sebagai Polmas. Polmas merupakan pendekatan kemitraan antara polisi dan masyarakat. Namun kenyataannya, implementasi Polmas di lapangan belum berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana menjadi hambatan nyata. Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap Polri bersifat fluktuatif, mudah turun akibat kasus-kasus pelanggaran etik dan kinerja yang tidak sesuai harapan. Yang lebih memprihatinkan, terdapat permasalahan serius di internal Polri sendiri, yaitu budaya code of silence dan lemahnya sistem pengawasan. Hal ini menjadi tembok yang memisahkan antara kepercayaan internal dan kepercayaan eksternal. Dari sini muncullah pertanyaan besar, bagaimana membangun kepercayaan secara simultan ke dalam dan keluar di tengah tantangan era Society 5.0? Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian kami merumuskan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana model hybrid yang menggabungkan prinsip community policing dengan elemen teknologi Human Centered Society 5.0 dapat secara simultan memperkuat kedua dimensi kepercayaan, baik internal maupun eksternal. Kedua, bagaimana merumuskan model hybrid trust building yang mengintegrasikan community policing theory dengan elemen Society 5.0 agar menjadi instrumen reformasi Polri yang lebih adaptif, akuntabel, dan mampu menjaga momentum positif kepercayaan. Dua pertanyaan ini menjadi kompas yang memandu seluruh proses penelitian kami. Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Tujuan pertama, menjelaskan bagaimana model hybrid dapat menggabungkan prinsip community policing dengan teknologi Human Centered Society 5.0 sehingga mampu memperkuat kedua dimensi kepercayaan secara bersamaan. Tujuan kedua, merumuskan model hybrid tersebut sebagai instrumen reformasi Polri yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam menjaga momentum kepercayaan publik. Dengan kata lain, kami tidak sekedar menganalisis, kami ingin menghasilkan model yang dapat diimplementasikan. Tentunya penelitian ini membawa manfaat dalam dua dimensi. Dari sisi teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan kerangka konseptual integratif antara community policing, legitimasi prosedural, dan Society 5.0. Kemudian, dapat menjelaskan hubungan simultan antara trust internal dan eksternal dalam institusi kepolisian, serta berkontribusi pada teori reformasi kepolisian di era digital sebagai model bagi negara-negara berkembang. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menyediakan model operasional integrasi Polmas dengan teknologi Society 5.0. Kemudian penelitian ini dapat mendukung agenda reformasi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listio Sigit Prabowo, serta memberikan panduan kebijakan untuk pengembangan community policing digital yang inklusif dan berkelanjutan. Kerangka teoritis. Penelitian ini berdiri di atas 4 pilar teori utama. Pertama, community policing, menekankan kemitraan polisi dan masyarakat, serta pendekatan pencegahan kejahatan yang menjadi basis pembangunan kepercayaan eksternal. Kedua, procedural justice. Teori ini dikembangkan oleh Tom R. Taylor yang menegaskan bahwa keadilan, transparansi, dan legitimasi proses adalah kunci mengapa masyarakat mau mematuhi hukum. Ketiga, Society 5.0. Konsep dari Jepang yang menempatkan manusia sebagai pusat pemanfaatan teknologi seperti AI, Big Data, dan Digital Policing, bukan sebaliknya. Keempat, trust theory yang membedakan antara kepercayaan internal, yakni kepercayaan antara anggota dan organisasi, dengan kepercayaan eksternal, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Keempat teori ini dipadukan secara holistik dalam penelitian kami. Kerangka konseptual.
Dari kerangka teoritis tersebut, kami membangun sebuah kerangka konseptual yang terstruktur. Input atau variabel utama terdiri atas 3 komponen: community policing, procedural justice, dan elemen society 5.0. Proses ketiga variabel tersebut diintegrasikan ke dalam apa yang kami sebut sebagai hybrid trust building model. Output yang dihasilkan adalah 2 hal sekaligus: trust internal, kepercayaan di antara anggota dan dalam organisasi Polri itu sendiri, serta trust eksternal, kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Inilah inti dari model yang kami usulkan. Metode penelitian. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat preskriptif. Artinya, kami tidak hanya mendeskripsikan kondisi yang ada, tetapi juga membangun model hukum dan kebijakan yang seharusnya diterapkan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan futuristik. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, regulasi dan kebijakan Polri, bahan hukum sekunder, artikel ilmiah, dan laporan digital policing, serta data survei kepercayaan publik. Bahan hukum tersier, ensiklopedia dan kamus hukum. Teknik pengumpulan menggunakan metode deskriptif prediktif yang memungkinkan kami membangun rekomendasi berbasis bukti. Hasil rumusan yang pertama. Setelah melalui analisis mendalam, kami sampai pada hasil penelitian yang pertama. Model hybrid trust building merupakan integrasi antara 3 elemen: pendekatan community policing, prinsip procedural justice dari Tom R. Taylor, dan teknologi human center dalam era society 5.0. Model ini dirancang untuk menjawab kesenjangan antara pendekatan Polmas yang masih konvensional dengan perkembangan teknologi digital yang belum terintegrasi. Melalui pemanfaatan platform digital berbasis AI dan partisipasi masyarakat secara real-time, model ini mampu memperkuat kepercayaan eksternal, sekaligus meningkatkan kepercayaan internal melalui transparansi dan psychological safety dalam organisasi Polri. Dengan demikian, tercipta hubungan yang saling menguatkan antara Polri dan masyarakat secara simultan dan berkelanjutan. Rumusan yang kedua. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa model hybrid trust building tidak hanya berfungsi sebagai konsep akademis semata. Model ini berperan sebagai instrumen strategis dalam reformasi Polri yang lebih adaptif dan akuntabel. Integrasi antara community policing dan teknologi society 5.0 memungkinkan terciptanya sistem kepolisian yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. 3 mekanisme utama yang bekerja dalam model ini adalah: yang pertama, sistem terintegrasi antara Polri dan masyarakat, transparansi berbasis teknologi melalui AI dan data real time, dan siklus kepercayaan yang berkelanjutan yang menjaga momentum kepercayaan publik. Dengan demikian, model hybrid ini menjadi solusi konkret dalam memperkuat legitimasi Polri, baik secara eksternal maupun internal. Sebagai simpulan, penelitian ini menegaskan 3 hal pokok. Yang pertama, model hybrid trust building yang mengintegrasikan community policing, procedural justice, dan teknologi society 5.0 terbukti mampu untuk memperkuat kepercayaan secara simultan, baik eksternal maupun internal. Yang kedua, melalui teknologi AI, big data, dan platform partisipatif, model ini menciptakan sistem pemolisian yang lebih transparan, responsif, dan kolaboratif, di mana kepercayaan internal mendorong pelayanan yang humanis dan partisipasi masyarakat meningkatkan legitimasi institusi. Yang ketiga, model ini berfungsi sebagai instrumen reformasi yang adaptif dan akuntabel. Tidak hanya memperbaiki citra, tetapi juga memperkuat transformasi budaya organisasi dan menjaga stabilitas kepercayaan publik di era digital. Berdasarkan simpulan tersebut, kami mengajukan beberapa saran yang strategis. Pertama, perlunya dikembangkan platform digital terintegrasi yang menghubungkan masyarakat dengan internal Polri melalui pelaporan real-time, analisis prediktif, dan dashboard kolaboratif. Yang kedua, model ini perlu diintegrasikan dalam agenda reformasi Polri sebagai pilot project di wilayah tertentu, disertai peningkatan kapasitas SDM, terutama Babin Kamtibmas dalam pemanfaatan teknologi AI. Ketiga, perlunya dibangun sistem akuntabilitas berbasis data yang transparan dengan evaluasi berkala yang melibatkan pihak eksternal. Dengan langkah-langkah ini, model hybrid trust building dapat menjadi blueprint reformasi Polri yang berkelanjutan dalam memperkuat kepercayaan internal dan eksternal secara konsisten. Demikianlah presentasi penelitian kami pada kesempatan kali ini.
Kami percaya bahwa di era Society 5.0, kepercayaan adalah aset yang paling berharga, dan membangunnya membutuhkan pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Kami berharap model yang kami usulkan dapat menjadi sumbangsi nyata dalam perjalanan reformasi Polri menuju institusi yang lebih dipercaya, dihormati, dan dicintai masyarakat. Atas perhatian dan waktu yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.